Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya, kalau saya nanti bilang selamat pagi, kalian tangannya sambil gerak ya. Selamat pagi, pagi, luar biasa, gitu ya? Ya, semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, jadi pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang adab kepada teman. Ada yang tahu apa itu adab dan pergaulan? Oke, yang lain? Etika. Oke, boleh. Yang lain? Ya, benar semua, tidak ada yang salah. Jadi adab merupakan kebiasaan, etika, dan aturan tingkah laku yang memuat nilai-nilai baik dari ajaran Islam. Kemudian, sedangkan pergaulan itu adalah suatu hubungan yang meliputi tingkah laku individu. Jadi maksudnya ada pergaulan teman itu adalah aturan tingkah laku yang baik, kemudian etika yang baik, sopan santun yang berasal dari ajaran Islam untuk berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi kepada sesama manusia ataupun kepada teman gitu. Kenapa kita harus belajar adab? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar adab? Karena ada lebih baik daripada ilmu. Yang keras, jangan malu-malu. Karena ada lebih tinggi daripada ilmu. Oke, benar. Yang lain? Bukan rasa gitu pengertian. Sok kelas 8 diem gini. Ini nanti. Kenapa ada penting? Jadi kenapa kita penting untuk belajar adab? Yang pertama, dalam adab itu terdapat unsur-unsur penting yaitu akidah, ibadah, kemudian adab dan muamalah. Kenapa ini tidak bisa dipisahkan? Karena kehidupan kita sehari-hari itu akan berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah atau jual beli. Bagaimana adab kita dalam menjualkan barang, bagaimana adab kita dalam membeli gitu. Kemudian yang kedua, adab juga menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik. Dan yang ketiga, menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk serta mengarahkan fitrah kita yaitu taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian adab bergaul yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama, ketika kita di jalan papasan sama teman, itu kita harus bertegur sapa yang santun, yaitu dengan menyapa dengan ramah, sopan, dan juga memasang muka yang manis, ceria. Jangan pasang muka yang masam, gitu ya teman-teman. Kemudian saling bersilaturahmi, saling mengunjungi rumah atau kediaman, supaya kita tahu kondisi dan juga kabar teman kita. Walau di era modern yang sekarang ini kita bisa berkomunikasi atau bertukar kabar melalui handphone atau alat komunikasi, tapi lebih baiknya kita harus berkunjung secara langsung ke rumah. Kemudian yang ketiga, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kenapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Ada yang tahu? Menghargai supaya dihargai juga. Ya, boleh. Yang lain? Jadi, kenapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Karena setiap orang itu memiliki latar belakang pikiran yang berbeda-beda. Jadi, maka dari itu, supaya kita menciptakan suatu lingkungan pertemanan yang baik, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian selanjutnya, berjabat tangan bila bertemu. Karena ini sudah menjadi budaya di negara kita, di Indonesia, berjabat tangan itu menunjukkan sebuah rasa hormat, rasa hormat, kemudian menunjukkan rasa keakraban kita kepada teman. Kemudian
tolong menolong, memberikan pertolongan kepada teman itu tidak hanya sebuah materi, bukan hanya sebuah nominal uang ya teman-teman, tapi bisa aja berupa saran, nasihat ataupun hal lainnya. Teman yang baik adalah yang menolong teman ketika dikala suka dan juga duka. Kemudian berbaik sangka, kita harus selalu berpikiran positif kepada teman kita, dimana kita supaya kita menghindari prasangka buruk. Dengan begitu kita akan muncul rasa saling percaya gitu. Kemudian menjaga rahasia. Rahasia itu adalah sebuah amanah. Janganlah kita membocorkan rahasia teman kita kepada orang lain. Jika kita membocorkan rahasia teman kita kepada orang lain dan tersebar luas, maka kita bisa disebut sebagai orang munafik. Kenapa begitu? Karena ciri-ciri orang munafik itu salah satunya adalah dia berkhianat. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, materi pada pagi hari ini ada bergaul dengan teman dalam Islam itu menekankan sikap yang Mbak Sofi, kenapa itu? Ini dari siapa? Nggak boleh ya. Bahasanya semua orang sudah tahu. Jadi ada bergaul itu dalam Islam itu harus menekankan sikap yang santun, saling menghargai, kemudian menjaga silaturahmi, menghargai perbedaan pendapat kita, kemudian tolong menolong, berbaik sangka, dan juga menjaga rahasia. Nah, dengan kita menerapkan adab-adab yang tadi, insya Allah lingkungan pertemanan kita itu akan lingkungan yang menimbulkan lingkungan yang positif, tidak menimbulkan lingkungan yang negatif itu. Karena pertemanan itu juga mempengaruhi pada kita. Baik, sekarang bisa duduknya yang rapi. Mungkin saya buatkan kelompok dulu ya teman-teman. Nanti berhitung sampai 5. Mulai dari kanan ke kiri. Kanan. Mbak, mulai Mbak. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Lima, satu. Nah, nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, kelompok 5 di sini ya. Kelompok 4 di situ. Terus kelompok 5 nanti di belakangnya. Kelompok 2 gimana, Bu? Oke, udah kumpul semuanya di situ ya. Nah, karena kita udah belajar materi ibu tadi, nah di sini ibu ada puzzle game. Nanti kalian mencari kata yang udah ada di sini. Mencarinya itu petunjuknya. Teman-teman nanti mencari kata-kata yang berkaitan dengan materi yang ibu jelaskan tadi, dengan ada bergaul pada teman tadi. Kemudian kata-kata yang di sini bisa ditemukan melalui secara mendatar, menurut maupun diagonal. Kalau sudah ketemu nanti digarisi ya. Coba dari yang belum selesai nanti buat PR ya. Sekarang kalian keluarkan satu kertas masing-masing. Sudah, Bu. Masing-masing kertas. Kemudian saya ada sedikit refleksi. Jika kamu adalah teman bagi dirimu sendiri, apakah
sifat dan caramu memperlakukan orang lain saat ini? Ditulis di kertas ya jawabannya. Oh, nggak mendengarkan nih. Oke. Cari kertas dulu, cari kertas. Oke, kalau sudah, Sudah, Bu. nanti tuliskan jawabannya di kertas. Terus dilipat ya nanti kalau sudah. Pertanyaannya, jika kamu adalah teman bagi dirimu sendiri, apakah kamu akan menyukai sifat dan caramu memperlakukan orang lain saat ini? Ya, Bu, sudah. Oke, yang kedua, apa satu hal kecil yang ingin kamu ubah dalam caramu bergaul mulai hari ini? Ganti situ. Kalau sudah, nanti kertasnya dilipat, terus nanti dikumpulkan di meja ini ya. Ini kan sudah. Untuk penutupan pada materi ibu kali ini, baru kita speaking ya. Mau speaking? Eskan. Ibu sudah mengirim lagunya ya. Dan nanti sebelum saya mulai speakingnya, kalau saya bilang katakan tidak pada bullying, berteman, yes, bullying, no, itu ya. Katakan tidak pada bullying, berteman, yes, bullying, no. Kita mulai speakingnya. Jadi nanti pakai nadanya menanam jagung. Masih ingat? Campur, campur, campur di dalam. Satu lagi ya. Yuk kawan kita mengenal ciri-ciri teman yang peduli, wajahnya sendiri, sudah sendiri, dan juga tidak percaya diri. Rangkul-rangkul ada cerita dengan keluhan hibur bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.